Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Belakangan ini adopsi akan aset kripto semakin lama semakin banyak, terutama terjadi di Indonesia. Bayangkan saja, nasabah dari bursa aset kripto yang ada di Indonesia total mencapai sekitar 9 juta orang. Ini adalah pencapaian luar biasa karena adopsi dari aset yang lain jauh lebih rendah dibandingkan adopsi di aset kripto. Namun di sisi lain, banyak juga yang mengadopsinya karena banyak sekali iming-iming yang mengatakan bahwa aset mereka akan memiliki utilitas A, utilitas B, dan sebagainya. Sehingga akhirnya banyak sekali orang-orang yang membeli aset kripto tertentu dan mengharapkan akan dipakai secara massal. Di episode hari ini, saya akan membuka satu rahasia yang sangat penting mengenai apa yang mungkin terjadi kepada aset kripto terutama di Indonesia dan gimana potensinya di kemudian hari. Ikuti episode ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Di episode sebelumnya kita sudah membahas apa itu teknologi yang berada di belakang aset kripto dan apa itu blockchain secara disederhanakan. Namun, agar episode hari ini jauh lebih relevan, maka saya akan membagikan informasi lagi, yaitu mengenai jenis blockchain berdasarkan cara partisipasinya. Berdasarkan cara partisipasinya, blockchain dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah permissionless blockchain ataupun public blockchain. Yang kedua adalah private blockchain ataupun permission blockchain. Singkatnya, permissionless blockchain adalah blockchain ataupun jaringan di mana siapapun bisa masuk ke dalam jaringannya ataupun bergabung di dalam jaringannya sebagai pihak yang memvalidasi, verifikasi, dan merekam transaksi. Di sisi lain, untuk permission blockchain ataupun private blockchain, ini adalah jauh kebalikannya, yaitu untuk bergabung di dalamnya kita harus mendapatkan izin dulu. Dalam hal ini, pemberi izin bisa dalam bentuk developer, bisa juga dalam bentuk pemerintah kota, pemerintah pusat, dan sebagainya. Ketika blockchain-blockchain ini dirilis, mereka selalu menjanjikan bahwa akan adanya evolusi dari kondisi internet yang ada saat ini, baik dalam bentuk pemerintahannya, privasi, dan sebagainya. Namun sayangnya banyak sekali yang tidak mampu menunaikan janji mereka. Mereka hanya memberikan janji yang akhirnya tidak merealisasikan apa yang mereka janjikan. Dan bukan hanya itu saja, banyak yang lupa bahwa keberadaan aset kripto di dalam jaringan blockchain tentunya untuk memberikan insentif kepada pihak-pihak yang melakukan validasi, verifikasi, dan perekaman transaksi. Sehingga apa yang mereka lakukan saat ini cenderung sudah jauh bergeser dari apa yang sebenarnya seharusnya ada dari aset kripto ini. Contohnya nih, ada proyek baru yang merilis jaringan blockchain mereka. Dan mereka juga merilis aset kriptonya yang tidak memerlukan yang namanya mining. Di satu sisi mungkin oke ya, dikarenakan mereka menggunakan algoritma konsensus dalam bentuk proof of stake, yang mana tidak membutuhkan yang namanya mining. Namun di sisi lain, mereka juga lupa keberadaan aset kripto ini untuk apa. Sehingga pada akhirnya ini berujung kepada yang namanya rent seeking. Saya belum bahas nih soal rent seeking, kita akan bahas juga di episode berikutnya mengenai rent seeking. Dan selain itu, mereka malah menjanjikan dengan membeli token mereka, kita bisa melakukan yang namanya staking, yaitu menyimpan token mereka, kemudian kita akan diberikan bunga dalam bentuk token mereka juga. Namun, ada satu hal yang kita lupa, bahwa dengan kita melakukan staking, kita baru saja meletakkan dana kita ke sebuah aset yang lebih berisiko, yang mana bunga yang diberikan belum tentu nanti hasilnya akan lebih besar daripada penurunan yang terjadi. Jadi dalam artian kalau misalnya harga tokennya turun, tentunya modal kita akan menyusut. Dikasih bunga, belum tentu bunga ini bisa nutup secara rupiah. Kalau secara token ya kemungkinan besar tokennya bakal nambah. Ini yang mungkin membuat kita keliru sehingga kita merasa dengan kita memegang tokennya saja bahwa aset kita akan berkembang. Ya, berkembang dalam bentuk jumlah asetnya. Namun apakah aset tersebut akan naik kembali harganya? Ini akan menjadi sangat spekulatif. Kembali lagi saya ingatkan bahwa keberadaan blockchain ataupun jaringan sejenisnya pada awalnya mereka ingin agar seluruh transaksi yang di dalamnya menjadi borderless, yaitu yang artinya tidak ada batasnya, tidak ada batasan negara, tidak ada batasan waktu dan sebagainya. Kemudian mereka juga ingin jaringan ini menjadi open ataupun terbuka dan juga transparan, bisa diikuti dan dilihat oleh siapa saja.
Dan yang tidak kalah penting yaitu mereka menginginkan jaringan ini menjadi jaringan yang trustless, di mana pihak A dan pihak B tidak perlu percaya antara satu sama yang lainnya. Yang mereka cukup percayai yaitu jaringannya saja. Namun sayang sekali bahwa keandalan dari jaringannya ini sering sekali juga dipertanyakan. Ini nih, saya kasih contoh-contoh jaringan-jaringan yang sempat macet, nggak bisa jalan. Dan jaringan-jaringan ini bukan jaringan-jaringan kemarin sore, dan ini adalah jaringan-jaringan yang cukup besar yang bisa saya katakan ini adalah jaringan-jaringan pionir. Selain itu, yang tidak kalah penting, jaringan-jaringan ini alangkah lebih baik diinginkan jaringan ini menjadi jaringan yang netral dan tidak ada sensornya. Sayangnya, tampaknya ini nggak kejadian. Tampaknya jaringan-jaringan ini penuh dengan sensor. Tujuan dari membuat jaringan-jaringan ini terdesentralisasi, tidak terpusat, adalah agar tidak ada single point of error ataupun single point of failure. Maksudnya adalah tidak akan terjadi beban di satu titik saja. Jadi kalau misalnya ada satu titik rusak, maka ada titik-titik lain ataupun komputer lain yang bisa tetap menjalankan jaringannya. Banyak sekali public blockchain yang ingin agar aset kripto mereka digunakan sebagai pembayaran di suatu negara ataupun hingga global. Masalahnya adalah public blockchain tersebut keandalannya ataupun reliability-nya ini sangat dipertanyakan. Bayangkan saja ketika kita ingin bertransaksi, tiba-tiba nih offline 7 jam. Gimana kita harus bertransaksi? Ataupun ketika kita hendak bertransaksi nih, tiba-tiba nih biayanya mahal, biaya transfernya dari yang misalnya di Indonesia saat ini sekitar 6.500, tiba-tiba naik jadi 1 juta. Gimana kita harus bertransaksi kalau kondisinya begitu? Dan yang tidak kalah penting, sering sekali ada yang namanya maintenance, yang katanya pemeliharaan agar jaringan ini bisa terus dipakai. Maintenance menurut saya sah-sah aja, asalkan maintenance-nya nggak mengganggu sampai kita nggak bisa bertransaksi. Masalahnya adalah jaringan-jaringan ini sering terganggu dan kita nggak bisa transaksi. Ini kan jadi masalah. Bayangkan nih, orang-orang yang tengah malam ingin bertransaksi tiba-tiba nggak bisa. Ataupun pagi-pagi ketika jam kerja mau bertransaksi nggak bisa. Ini kan jadi repot. Belum lagi jaringan-jaringan ini hanya dikendalikan oleh sekelompok orang yang membuat jaringan-jaringan ini susah dipercaya. Menurut saya lebih mempercayai pemerintah daripada mempercayai developer yang hanya beberapa orang ini. Yang mana tentunya saya nggak mendiskreditkan semua developer. Tapi bayangkan nih, kalau misalnya mata uang kita itu dikuasai oleh sekelompok developer saja. Dan kalau misalnya tiba-tiba developer ini nakal, maka bisa-bisa aja kita nggak bisa transaksi, bahkan duit kita semua hilang. Ini kan jadi masalah besar. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa dengan adanya jaringan blockchain ini yang mana tidak terpusat, ini membuat semua transaksinya, semua catatannya menjadi immutable, tidak dapat diubah. Sayangnya adalah ketika jaringan ini terlalu kecil, maka jaringan-jaringan ini akan sangat mudah sekali untuk diretas oleh para peretas. Sehingga ini membuat catatannya menjadi bisa diubah ataupun bisa disangkal oleh si jaringan ini. Maka ini akan menjadi bahaya. Oleh karena itu, keandalan transaksi kita di jaringan tersebut ini menjadi dipertanyakan. Dan seperti yang saya sebutkan berulang kali dari tadi, yaitu bayangkan saja kalau misalnya kita nggak bisa transaksi, dikarenakan jaringan mereka kurang luas, sehingga terjadi yang namanya single point of error. Terjadi kerusakan pada satu komputer mereka ataupun 10 komputer mereka, sehingga transaksi kita nggak bisa diproses ataupun nggak bisa dilanjutkan. Ini kan jadi mumet jadinya. Dan yang makin parah lagi, datang regulator yang melarang menggunakan kripto tersebut untuk bertransaksi. Ya bisa saya katakan sih ini akan jadi mimpi tinggal mimpi. Mereka bermimpi bahwa suatu saat aset mereka bisa dipakai untuk transaksi di satu negara. Menurut saya sih ini agak bermimpi. Dikarenakan bayangkan saja, mana ada regulator di dunia ini, mana ada bank sentral di dunia ini yang mau menyerahkan kekuasaan mereka kepada satu kelompok developer. Saya sendiri juga kurang percaya kepada satu kelompok developer tersebut dibandingkan kepada bank sentral. Dalam hal ini saya akan cenderung lebih mempercayai pihak bank sentral dan regulator yang cenderung mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dan ini akan membuat saya jauh lebih nyaman. Dan bukan hanya itu saja, tentunya pihak bank sentral dan regulator maunya aman dong. Di public blockchain, siapapun bisa gabung, termasuk para hacker tersebut. Ini akan memberikan ancaman bagi regulator dan bank sentral. Oleh karena itu, maka yang paling masuk akal digunakan oleh para regulator ataupun bank sentral ini, yaitu private blockchain ataupun permission blockchain. Dan dengan teknologi tersebut mereka bisa buat yang namanya CBDC ataupun Central Bank Digital Currency, yang mana tentunya saya akan bahas di episode berikutnya, Central Bank Digital Currency. Secara singkat bisa saya katakan
bank sentral lebih berkemungkinan mengizinkan pemakaian central bank digital currency ataupun kripto rupiah yang dibuat oleh Bank Indonesia dibandingkan menggunakan kripto yang dibuat oleh pihak swasta. Tentunya saya yakin nggak ada orang yang ada di Indonesia yang ingin menggunakan uang yang dirilis oleh pihak swasta, dikarenakan keabsahannya menjadi dipertanyakan. Dan juga yang tidak kalah penting, tidak diizinkan oleh peraturan Bank Indonesia. Untuk menyimpulkan episode hari ini, maka bisa saya katakan dengan fakta yang ada di lapangan, maka public blockchain bisa saya katakan tidak mudah diimplementasikan ataupun hampir tidak mungkin diimplementasikan di suatu negara. Alasannya sangat sederhana, nggak ada regulator dan bank sentral suatu negara yang ingin menyerahkan kekuasaannya ke pihak swasta. Karena ini nggak masuk akal kepada pihak regulator dan bank sentral tersebut. Dan yang tidak kalah penting, public blockchain tersebut banyak sekali yang terjadi single point of error, yang mana terjadi kerusakan pada jaringan yang akhirnya transaksi tidak dapat diproses. Dan tentunya kripto-kripto yang dibuat ini tentunya mereka akan listing ataupun didaftarkan ke bursa aset kripto, yang mana ini membuat harga kriptonya menjadi tidak stabil. Bayangkan saja untuk membayar sesuatu harganya naik turun. Ini akan menjadi repot jadinya. Dan yang tidak kalah penting, untuk suatu negara dapat mengimplementasikan kripto di negaranya, tentunya mereka akan cenderung memilih menggunakan private blockchain ataupun konsorsium blockchain ataupun permission blockchain. Dalam hal ini tentunya untuk merilis central bank digital currency. Yang mana kalau misalnya Sobat Pintar tertarik untuk kita bahas jauh lebih dalam soal central bank digital currency, tentunya Sobat Pintar bisa masukkan ke kolom komentar. Nanti saya akan ajak partner saya untuk membahas soal central bank digital currency jauh lebih dalam lagi. Itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.